Berita menggembirakan, aturan-aturan baru dalam pencairan di tahap 1 dan tahap kedua bagi KPM PKH dan keberlanjutan kepesertaan PKH bagi KPM di tahun 2022 khususnya pada pencairan tahap 2 semakin berpihak pada kesejahteraan penerima manfaat PKH. Surat Kementerian Sosial melalui Direktorat Jaminan Sosial Keluarga perihal atas penyaluran bantuan sosial PKH tahap 1 tahun 2022 dan persiapan data tahap kedua tahun 2022 berintikan aturan sumber rujukan data pencairan tahap 1 dan 2 tahun 2022 dan jumlah kategori dan skema bantuan sosial PKH yang dibayarkan di tahun 2022 ini. Selain itu, keberlanjutan kepesertaan PKH bagi KPM yang nantinya akan dibayarkan pada tahap 2 tahun 2022. Dalam ketentuan-ketentuan penyaluran, ada hal yang menggembirakan bagi KPM PKH karena nominal bantuannya ada yang bertambah tentunya. Dan selanjutnya, ada aturan yang harus diketahui dan disosialisasikan bagi KPM yang memenuhi kriteria yang akan lanjut di tahap 2 dan berikutnya di tahun 2022 ini. Sebelum kita menguraikan ketentuan-ketentuan baru ini, bagi yang belum subscribe, klik dan aktifkan tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasi agar senantiasa mendapatkan berita terbaru, aktual dan mendidik dari channel PKH Reportase. Sobat PKH Reportase, perubahan kebijakan serta sistem bantuan sosial berbasis DBKS yang dilakukan oleh Kementerian Sosial untuk menangani program PKH maupun BSP Sembako dalam rangka ketetapan sasaran penerima dan percepatan bantuan sosial agar KPM penerima dapat membelanjakan bantuannya sesuai barang kebutuhan sebagaimana ditetapkan peruntukannya. Bantuan pada masing-masing program bansos reguler di Kementerian Sosial. Baru saja KPM PKH seluruh Indonesia telah melakukan pencairan pada tahap 1 di tahun 2022. Meskipun bertahap, namun tidak terpaut jauh jadwal pencairan dari gelombang atau termin ke termin selanjutnya. Hal ini sesuai perintah dari Presiden Jokowi agar dilakukan percepatan pencairan pada bulan Februari dan atas koordinasi Kementerian Sosial agar bantuan pada tahap 1 tuntas hingga pertengahan Maret ini. Sobat PKH Reportase, tentunya banyak hal baru pada aturan ber-PKH di tahun 2022 ini termasuk masalah kepesertaan maupun skema bantuan sosial yang diterima bagi KPM. Ada KPM PKH yang bertambah jumlah data bayarnya karena pada tahap 1 pencairan ini beberapa kategori mengalami perubahan dalam hal jumlah yang dibayarkan pada tahap 1. Begitupun dengan perluasan PKH untuk menggenapkan kuota 10 juta KPM penerima yang berasal dari KPM BPNT reguler dan KPM BPNT PPKM. Sobat PKH Reportase, terkait perubahan aturan PKH dan skema bantuan sosial PKH tahun 2022, khususnya tahap 1 ini dan keberlanjutan kepesertaan pada tahap 2 ini, wajib diketahui KPM PKH agar mengetahui proses, jadwal dan besaran bantuan di tahap 2 tahun 2022. Dalam surat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor 244-3.4-DI.3-2022 tertanggal 14 Maret 2022 perihal data penyaluran bantuan sosial PKH tahap 1 tahun 2022 dan persiapan data tahap kedua tahun 2022 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota, Korek Korwil, Korpot PKH di seluruh Indonesia yang isinya sebagai berikut. Dalam rangka pengendalian implementasi PKH di daerah, khususnya yang terkait dengan penyaluran bantuan sosial PKH, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut.
Poin 1, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga adalah menetapkan KPM PKH tahap 1 tahun 2022 sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat dengan acuan bagi SDM PKH dalam melaksanakan penyaluran bantuan PKH di lapangan sebagai berikut. Bagian A, seluruh data KPM PKH berasal dari penetapan KPM PKH tahap 4 tahun 2021 yang telah dipadankan dengan DTKS terbaru dan telah dipadankan juga dengan data KPM atau pasangan yang statusnya ASN, TNI, Polri, SDM yang merangkap sebagai KPM, usulan daerah karena mampu, catatan Sagis, usul Sangga, Dapodik, dan Enis. B. Perluasan data yang berasal dari Pusdatin yang merupakan lansia dan disabilitas tunggal KPM DPNT reguler dan PPKN. C. Dalam penetapan KPM PKH tahap 1, komponen kesehatan kategori ibu hamil belum teridentifikasi, mengingat belum tersedia data ibu hamil dalam DTKS. Bagian D. Adapun faktor penimbang yang terdapat di dalam SK kepesertaan PKH tetap dibatasi 4 orang dengan perhitungan bantuan sosial tertinggi, yaitu 1. Anak usia dini maksimal 2 anak, 2. Anak sekolah SD, SMP, SMA maksimal 4 anak, 3. Lanjut usia mulai usia 60 tahun sebanyak-banyaknya maksimal 1 orang, 4. Penyandang disabilitas berat maksimal 1 orang. Poin 2 selanjutnya terkait dengan persiapan data penyaluran bantuan sosial tahap kedua tahun 2022, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Poin A, untuk data-data KPM yang ditemukan di lapangan sudah mampu agar dilakukan pemutakhiran terkait kelayakan melalui 6NG. B. Bagi anggota KPM yang memiliki komponen anak usia sekolah namun dalam perhitungan komponennya tidak masuk perhitungan bantuan sosial, agar segera berkoordinasi ke KPM dan juga memastikan bahwa anak KPM tersebut sekolah pada fasilitas pendidikan yang terdaftar dalam Dapodik. Poin ketiga, sehubungan dengan poin 1 dan 2, kiranya Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten, Kota, dan seluruh SDM PKH dapat memastikan bahwa bantuan sosial tersebut dapat dimanfaatkan oleh KPM dengan sebaik-baiknya melalui kegiatan pencairan bansos di berbagai agen bank ataupun ATM terdekat. Sobat PKH Reportase, di sini akan menjelaskan secara optimal kaitannya dengan kebijakan bansos PKH meliputi bansos PKH tahap 1 yang cair tidak sesuai komponen dan penambahan jumlah kategori di tahun 2022. Sobat PKH, berita ini bisa menjadi sebagai rujukan ke penerima lain dan merekomendasikan kepada sesama penerima bansos PKH yang bantuan PKH-nya mengalami perubahan, yakni komponen pendidikan bagi KPM yang memiliki anak usia sekolah. Jika pada tahap 4 lalu anak sekolah dibatasi 2 anak di tiap tingkatan sekolahnya, maka pada pencairan di tahap 1 yang sudah dan sedang berlangsung bisa sampai pada 4 anak dan diambil dari nilai kisaran tertinggi nominal bantuan. Jadi, dimisalkan KPM yang memiliki 4 anak sekolah SD, maka akan terbayarkan 4 anak sekaligus, di mana sebelumnya hanya dibatasi 2 anak saja di tingkatan SD, begitupun SMP dan SMA. Sebagaimana diuraikan dari surat Kementerian Sosial tadi pada poin 1 bagian kedua bahwa anak sekolah SD, SMP, SMA maksimal 4 orang. Selanjutnya, ketentuan batasan umur lansia jika pada tahun atau tahap sebelumnya adalah minimal 70 tahun, maka di tahun ini batas minimal menjadi 60 tahun, sebagaimana dalam surat disebutkan tadi pada poin 1 bagian 3. Lanjut usia mulai usia 60 tahun sebanyak-banyaknya maksimal 1 orang. Hanya saja pada penyaluran tahap 1 ini untuk komponen ibu hamil belum terbayarkan dikarenakan aplikasi 6NG belum mengakomodir sistem pencatatan ibu hamil sehingga tidak terbayarkan pada tahap 1 ini. Semoga kedepannya ada penyempurnaan dan penambahan fitur-fitur terkait kategori PKH. Sobat PKH Reportase, terkait penyaluran tahap kedua yang perlu diperhatikan bagi KPM PKH agar bantuannya sesuai jumlah kategori, harap diperhatikan hal-hal berikut. Apabila Anda sudah cek DTKS dan nama anak sekolah masuk dalam data online tersebut, namun tidak cair bansos PKH-nya disebabkan karena ada data dalam sistem pokok pendidikan Dapodik belum masuk.
maka Anda dapat mendatangi operator sekolah yang menangani data kesiswaan untuk dilakukan cek data dapodik siswa tersebut. Apabila anak KPM PKH baru pindah jenjang pendidikan, biasanya membutuhkan waktu untuk input data dapodik siswa tersebut. Namun KPM PKH wajib memastikan data anak yang menjadi kategori PKH telah dilakukan proses input oleh sekolah dengan menanyakan langsung kepada pihak sekolah. Apabila data anak telah masuk dapodik namun belum update atau online, maka Anda dapat meminta pihak sekolah untuk melakukan update atau mengonlinekan data siswa, khususnya data anak KPM PKH. Bagian B, apabila data anak usia sekolah ketika tidak online di Disduk Capil, maka KPM PKH wajib update KK atau keluarga serta mendaftarkan anaknya ke operator desa kelurahan atau distrik jika setelah dilakukan update kartu keluarga namun belum masuk dalam data DTKS. Pastikan setelah data DTKS anak usia sekolahnya telah tercantum, data dapodik ke sekolah telah masuk dan dilakukan update. Maka Sobat PKH dapat menyampaikan ke pendamping untuk dilakukan pemutakhiran dengan melampirkan data rapor atau surat keterangan sekolah yang berlaku untuk dilakukan pemutakhiran agar bansos PKH cair tidak sesuai dapat teratasi. 5. Komponen kesejahteraan sosial. Secara umum untuk komponen kesejahteraan sosial dalam bansos PKH yang cair tidak sesuai wajib tercantum dalam satu kartu keluarga, di mana komponen disabilitas berat dan lansia harus memiliki data administrasi kependudukan yang sudah online dan masuk dalam DTKS. Pastikan untuk melakukan update kartu keluarga, memperbaharui KK jika KK KPM PKH masih merupakan kartu keluarga yang dikeluarkan sudah lama, sehingga data anggota keluarga meskipun cair tapi tidak sesuai komponen dapat sesuai kembali. Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang telah membangun berbagai perbaikan, terutama menyangkut data, penyaluran dan SDM serta terus memastikan Kementerian Sosial hadir di tengah-tengah masyarakat. Sobat PKH, waktunya kami mengakhiri video kali ini. Jika berita ini bermanfaat, silahkan di-share dan tanggapi beritanya dengan like atau dislike, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19, para KPM PKH mengikuti jalannya FDS P2K2 dengan kartu keluarga sejahtera atau